Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MDS di sini dalam Traxel Update. Bekerja sama dengan media jurnal8.com dan Pilar Pos. Dalam hal ini di seri yang sangat istimewa, yaitu seri temu langsung dengan bakal calon wali kota kita. Tentunya bukan wali kota Makassar ya, tapi wali kota Parepare dalam hal ini. Siapa dia? Bapak Idam Jaya Ghaffar dalam hal ini, yang biasa digelari 007 atau 007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Luar biasa, tetap semangat ya. Sampai genggamannya tidak lepas ini. Jadi aktivitas sehari-hari Ya, gimana saja? alhamdulillah sekarang aktif di advokat, pengacara, aktif di pengurus Pradi Profesor Okto Sibuhan, dan aktif di Kadin juga. Jadi tapi totalitasnya itu memang tetap di LMRI sebagai ketua LMRI Sulawesi Selatan. Tetap Ya. menjaga Untuk negara dan masyarakat. itu dia. Bela rakyat. Tetap menjaga Iya. yang namanya keutuhan negara Republik Betul. Indonesia. Iya. Nah, ini kan sudah musimnya nih, Iya. musim pilkada, Iya. baik di kabupaten kota, kabupaten provinsi, maupun di ibu kota kita, yaitu Sulawesi Selatan, khususnya di kota Makassar. Iya. Tapi saya tidak mau membahas Sulawesi ibu kota Sulawesi Selatan nih. Saya mau membahas khususnya Makassar ya, Iya. Parepare. Ya. Kota tertua di Sulawesi Selatan. Justru itu yang membuat saya tertarik. Nah, di mana saya melihat dari berbagai sumber itu baliho Anda sudah terpampang rapi dengan masif dan saksama di tiap-tiap sudut kota. Ya. Nah, apa sih yang menginspirasi kok mau terjun di dunia seperti itu? Ya, alhamdulillah saya mungkin awalnya ini memang turunan dari pemerintah. Jadi Pak Aman itu pernah bupati di Nrekang, Iya. Pak Durrahman. Hmm. Terus menurut bapak saya, tapi saya tidak tahu bagaimana, saya tidak pernah telusuri. Iya. Wali Kota Makassar itu Ian Sirait, itu juga bukan orang lain, katanya masih ada keluarga, Iya. ya Wali Kota Makassar. Jadi berarti boleh dikata kami ini masih keluarga-keluarga pejabat lah, bupati lah apa. Nah, begitu pula di istri juga begitu, di Bone pernah pamannya jadi bupati. Iya. Pak Andi Samsu Alam. Jadi pertanyaannya tadi, kenapa saya sampai ini? Apa yang menginspirasi? Memang ini yang saya terpanggil melihat bahwa saatnya lah Parepare ini dipimpin oleh orang yang punya kapabilitas, Iya. orang yang punya kualitas. Dalam hal bahwa kok Parepare ini sudah banyak wali kota tapi begitu-begitu saja. Iya. Mungkin secara infrastruktur oke lah, KTP itu sukses dan berhasil. Iya. Tapi mungkin ada hal-hal lainnya yang selama ini pemerintah kota Parepare yang tidak melihat bahwa ada sumber daya alam di sana, ada juga sumber daya manusia yang orang Parepare ini kalau keluar itu hebat-hebat loh. Masih luput ya. Hebat-hebat karena mantan Kapolda dulu pernah jadi Kapolil di Parepare. Yes. Ya, wali kota di sana di Melarangeng, lahir anaknya menjadi menteri olahraga di Alfian. Banyak sekali lah orang Di Alfian ya. Termasuk Habibie juga sebagai kelahiran orang hebatnya Indonesia. Itu sudah yang tidak diakui di Jerman. Kan? sudah tidak dipertanyakan lagi. Jadi why not? Kenapa tidak? Parepare ini rakyatnya jangan salah pilih pemimpin. Artinya betul-betul pemimpin yang bukan datang ke Parepare itu mencari uang. Memang cara Parepare ini mau dibangun lah. Yang tagline saya itu membawa Parepare ini menuju kota dunia. Paham betul ya. Maksud saya paham betul kondisi Parepare dalam dewasa ini. Sebenarnya
Bro Idam ya, saya panggil aja Bro Ya Idam. nggak apa-apa, Bro Idam lah. Bro Idam ya. Eh, Sebenarnya Bro Idam ini selaku calon wali kota Parepare dalam hal ini besar, lahir di mana? Ya, saya sebenarnya ini ya diisi di perut itu di Parepare. Cuma karena ketika itu zaman itu rumah sakit belum secanggih tahun 70-an, itu belum secanggih Makassar. Iya. Makanya saya numpang lahir di Makassar. Numpang lahir di Makassar. Malah rumah sakitnya sudah tidak ada. Justru rumah sakit. Rumah sakitnya sudah tidak ada. Rumah sakit apa itu? Iya, saya lahir itu di Rumah Sakit Siti Mariam. Siti Jalan Mariam. Sultan Hasanuddin. Sekarang sudah jadi mesnya Rumah Sakit Stella Maris. Ya, numpang lahir, terus akhirnya saya balik dan dibesarkan di Parepare. Saya taman kanak-kanak di TK Nurul Huda, Iya. samping Masjid Nurul Huda, Jalan Andi Cami. Terus saya SD 13 Parepare, SD Negeri 13, SD yang suka numpang-numpang sekolah. Zaman saya itu belum ada sekolahnya SD saya, jadi numpang di SD 5. Akhirnya kita sekolah di atas DKSGO itu, SD 13 itu di sawah, di tengah sawah. Nah, terus saya tamat lagi, saya di SMP 3, itu di dekat Brimob lagi, daerah gunung itu, di atas. Dekat Brimob, di Bacukiki, Sumpang Bacukiki, iya. Sumpang Minangai. Di situ lagi saya SMP 3. Tamat SMP 3, tes SMA 1, alhamdulillah saya lolos di SMA 1 Parepare. SMA 1 Parepare. Dan boleh dikata selama saya di SMA 1 Parepare, dari sejak kelas 1 sampai kelas 3, saya menjadi ikonnya pemuda dulu di situ. Setelah ada kegiatan Sumpah Pemuda, 17 Agustus, pokoknya hari-hari bersejarah nasional. Hari-hari besar. Saya selalu mewakili di perintah wali kota itu untuk selalu ada siswa yang pagar ayu, pagar bagus. Saya selalu mewakili itu, pakai adat, kadang untuk pengguntingan pita, pegang baki. Kalau di Makassar mungkin darah daeng. Ya gitu, karena mantan anak daerah Kalolo kan. Iya. Kalau di Jakarta kan Abang None. Abang None. Iya. Kalau di Surabaya, Cakning Surabaya. Cakning Surabaya. Yes. Jadi kayak gitu. Nah, SMA kan di Parepare. Saya SMA Negeri 1 dari 90 saya tamat. Berarti 90, 89, 88, 87 saya masuk. Berarti dari SMA itu baru kemudian nanti ke perguruan tinggi baru ke Makassar. Enggak, saya tamat itu langsung memang ke Jawa. Saya ke sempat ke Jawa dulu? Iya, saya ke Jogja 90, tes UGM kedokteran sama hukum, tidak lulus. Sempat juga minat di kedokteran? Padahal waktu daftar di UNHAS itu tamat 90, daftar di UNHAS, enggak lolos itu. Enggak lolos, daftar kedokteran umum, pilihan kedua kedokteran gigi, enggak lolos, saya ke Jawa. Oh, di Jawa ya? Ya, di Jawa lah saya kuliah, akhirnya masuk ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Wah, aset yang itu organisasi aset yang paling banyak, beratus triliun. Luar biasa itu organisasi. Nah, lanjut lagi nih, setelah dari Jawa nih, kan otomatis sudah mendapatkan gelar nih. Enggak, jadi di situ saya hijrah ke Jakarta. Di Jakarta lah itu baru saya selesaikan hukum saya di sana. Di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia. Mantan Menteri Peranan Perempuan Ibu Min Sugandi. Yes, betul. Di Ben Hills itu. Ben Hill ya? Iya. Dalam hal ini. Nah, selesai dari situ kiprahnya. Ya, tapi memang dulu saya awalnya waktu dari Jogja itu balik saya jadi wartawan. Memang dari wartawan kampus terus jadi wartawan. Sempat dirikan media tabloid waktu itu, tabloid spionase, saya sempat pempret. Dan alhamdulillah banyak menelurkan kader-kader wartawan, ketua-ketua organisasi wartawan. Saya tidak usah sebut satu persatu, tapi paling tidak bahwa ini juga saya sudah menciptakan sumber daya manusia yang hebat. Makanya kenapa mau maju di Parepare, saya menganggap saya sudah paripurna. Saya pernah jadi ketua partai, saya sudah banyak ciptakan orang-orang yang mandiri,
Kebetulan saya terobsesi dengan ibu saya, punya lembaga pendidikan kursus di Parepare, banyak menelurkan orang-orang mandiri, buka salon, buka lembaga kecantikan, buka kayak di sana ada salon Citra, ada salonnya Haji Ahmad, ada salonnya Haji Marsa, ada salonnya Asmari Pai. Itu kebetulan kadang-kadang ribu, belum lagi di Pinrang, belum lagi di Endrekan dan lain-lain. Mungkin ibu karena tokoh pendidik, kakek juga tuan guru pertama. Embrionya kan. Ikut. Jadi alhamdulillah saya banyak itu. Oke. Mungkin saya anggap itu pahala saya. Oke. Sebelum berkiprah untuk memperbaiki Kota Parepare, ini kan kita sudah banyak berbuat nih untuk kemaslahatan orang banyak, yaitu sebaik-baiknya manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lain. Itu kan sudah kita lakukan. Nah, obsesi ini muncul, bahkan inspirasi ini muncul untuk kembali lagi ke Parepare. Itu atas dorongan siapa sih? Tentu ada dorongan loh. Tidak muncul begitu saja. Ya, sebenarnya kalau tidak salah sekitar 5 tahun yang lalu, saya memang malah 10 tahun pernah juga jadi calon di Endrekan. Kebetulan orang tua kan dari Endrekan kan, gitu. Pernah calon situ, pernah masuk bursa, tapi saya kan enggak terlalu, waktu saya ketua Partai Idaman dulu. 16, tapi saya tidak pernah berpikiran untuk ke sana. Berarti Partai Bang Haji. Terus saya lebih memang, saya bilang sama adik saya yang direktur PD Parkir kemarin, Pak Iramsa, saya bilang, kamu aja ke Endrekan, saya ke Parepare. Tapi saya pikir waktu itu saya juga bercermin kan, saya bilang saya belum saatnya, saya harus banyak belajar dengan tokoh, walaupun saya akui bahwa saya ini banyak belajar dari Pak Sahrul kemarin, jilid 1, jilid 2 sayang, terus saya banyak belajar di Kak Adil Patu, banyak belajar di Pak Iyas, dan sekarang saya banyak belajar di Pak Dhani Pomanto. Bahwa sebenarnya menjadi pemimpin itu memang intinya ada di anunya, ada di leadernya. Bahwa leadernya ini kalau tidak aumannya itu tidak kayak harimau, susah untuk membangun manusianya, apalagi membangun kotanya. Jadi memang dibutuhkan pemimpin ini yang tegas, berani mengambil resiko, dalam hal ini berani resiko tapi yang positif. Tapi dalam artian bahwa konsekuensi menjadi pemimpin atau wali kota ini, bahwa memang dia sudah wakafkan dirinya untuk daerah itu. Bukan lagi orientednya bahwa berapa miliar sih uang saya bawa ke sini, terus kembalinya harus lebih dari berapa miliar itu. Bukan itu. Membangun niat memang ini untuk bangun Parepare, saya merasa saya terpanggil dari dulu. Memang saya ini kan orangnya kritis, Pak. Kritis dalam hal mungkin karena terbesar terlahir sebagai wartawan, terus jadi aktivis di LMRI, sekarang jadi advokat. Kadang saya itu tersentuh hati saya kalau ketika melihat sesuatu yang contoh begini, saya lewat jalan terus jalan itu rusak. Saya pikir kok enggak ada orang yang berani perbaiki ini. Kenapa selalu stakeholder ini SKP tunggu kan anggarannya belum turun. Kenapa tidak pakai uang sendiri begitu? Saya biasa gatal itu mau pakai uang sendiri untuk tambal lubang ini, contoh seperti begitu. Jadi ketika melihat juga orang susah, orang miskin, saya kadang kalau perlu saya minjam untuk membantu orang sampai ini. Sejauh itu. Iya, jadi memang kepedulian saya itu tinggi sekali. Makanya mungkin saya tidak bisa kaya-kaya karena saya lebih banyak sosialnya, menolong orangnya. Betul. Daripada dan memang seperti inilah konsekuensi cucu pejuang. Kakek ada di dalam taman makam pahlawan dikubur. Bapak juga mengajarkan saya sebelum beliau meninggal, mengajarkan saya bahwa bagaimana kau hidup itu dahulukan kau membantu orang lain baru membantu dirimu sendiri. Ini yang sangat sulit sekali, yang amanah dari almarhum ini. Membantu orang lain dulu baru membantu dirimu sendiri. Artinya ketika saya punya beras, ada orang saya punya beras pas-pasan, ada orang yang lapar,
beras saya ini saya dahulukan orang yang lapar. Padahal saya juga ini udah pas-pasan gitu. Iya, lebih membutuhkan Ya, lagi. ini memang menurut saya inilah pemimpin saat zaman modern di saat sekarang ini diperlukan. Iya, iya, Yang iya. kepeduliannya itu tinggi. Kepeduliannya itu tinggi. Kepedulian tinggi kepada masyarakat tentunya ya. Masyarakat tentunya. Oke. Karena menurut saya Nabi pun dan kita punya sahabat-sahabat Rasulullah itu selalu mengajarkan bahwa sangat berdosalah kita ketika ada orang yang miskin di sekitar kita, kita tidak memberi makan. Nah ini tingkat-tingkat kemiskinan di Parepare ini yang mau dilawan. Masih banyak orang yang susah dapat rumah, susah dapat lapangan kerja. Iya. Inilah yang saya punya obsesi ketika saya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rakyat Parepare memberikan mandat kepada saya dari 160 jiwa, walaupun saya tahu wajib pilihnya cuma 100 sekian saja. Saya berdata dari Pilpres kemarin yang baru-baru ini. Cuma 103 ya, 103, 100 sekian itu. Ini saya terobsesi bahwa pokoknya bagaimana menelisir Parepare itu, dia yang dekat dari Sidrap, dekat dari Pindrang, dia menjadi lumbung pangan di Parepare. Central of activity. Iya. Di mana Parepare dalam hal ini sebagai central of activity. Iya. Di mana di situ Karena begini ya, basic. Parepare itu kan sebenarnya kota yang paling tua ada di Indonesia. Sama dengan lebih tua Makassar ya, tapi cuma maksud saya kota kecil setelah Makassar dia sudah kota madya. Daerah-daerah lain itu belum kota di zaman saya tahun 70-an itu 60-an itu Parepare belum daerah-daerah lain belum kota, Parepare sudah jadi kota madya. Tahun 60-an. Iya, jadi inilah yang menjadi obsesi saya, kok Parepare gitu-gitu aja sampai sekarang gitu. Iya, walaupun mohon maaf ada program wali kota kemarin yang bagus. Iya. Mungkin kalau saya ya, kita tidak boleh melupakan samalah jangan lupakan pahlawanmu. Iya, jas merah. Jas merah. Mereka ini adalah pahlawan-pahlawan yang sudah membawa Parepare. Tentunya program tidak ada wali kota yang zaman itu yang mau melihat Parepare jelek. Iya. Pasti mau lihat Parepare yang lebih bagus. Program-program yang bagus-bagus inilah saya akan lanjutkan. Bukan mematikan, lanjutkan. Ya kan ketakutan calon-calon yang lama jika tergantikan mangkrak lagi deh. Ya, mangkrak lagi. Saya kasih contoh begini, ada gedung pemuda itu dekat Gelongan. Itu kemarin waktu saya kesana itu belum itu. Kenapa itu tidak dimanfaatkan untuk pemuda? Kenapa tidak dipusatkan anak-anak siswa-siswa itu di situ untuk mereka menggunakan terus. Dulu di zaman saya pulang dari Jawa ada gedung pemuda dibuat oleh Habibie. Ya. Sekarang itu dijadikan Institut Teknologi Habibie. Itu juga jalan di tempat. Tidak terawat maksudnya? Bukan bukan tidak terawat. Ya. Tidak kurang mahasiswanya, tidak terlalu belum ada meluluskan sarjana. Saya malah tertantang kalau saya jadi wali kota. Saya mau yang anak kelas 3 dari Pindrang, yang dari Sidrap, yang Ajat Apareng, saya gratiskan untuk masuk di sekolah Institut Teknologi Habibie. Saya gratiskan, tapi dengan mungkin aturan mainnya, mungkin sampai sekian tahun dia di beasiswa, dibiayai, tapi sampai tahun begini, kok mandiri nih. Iya. Nah, pertanyaannya dari mana dana itu nanti? Nah ini yang jadi. Saya. Jadi belum tentu saya buka di sini, karena ini adalah program-program andalan saya nantinya, betul. supaya terciptalah, tidak perlu pergi ke ITB ke Bandung, tidak perlu ke IT Jakarta, ITS Surabaya, kita punya Institut Teknologi Habibie, ITH, ini harus kita telurkan sarjananya dulu, supaya gaungnya keluar. Oh iya, orang tidak perlu, ngapain, sama aja kan, selesai dari sini juga kan, sama sarjananya dengan ITS, IT dan lain-lainnya kan. Mungkin dari sisi akreditasi aja. Cuma strategi pemasarannya aja. Iya itu. Itu mungkin yang kalau yang saya lihat. Terus daerah-daerah seperti dulu ada sistem sekolah cerdas Indonesia, itu sempat dianggarkan oleh Pemkop. Iya. Saya tidak usah sebut siapa anggota DPR RI. Iya. Itu dibiayai oleh anggaran pemerintah. Tapi
tidak bisa menciptakan siswa-siswa teladan. Ini obsesi saya juga. Tetap ini yang zamannya Sengkatu dilanjutkan. Iya. Tetapi modelnya tidak diberikan lagi anggaran. Dia sistem begini. Anggarannya itu, kau bikin dulu program jalan, baru kita bayar. Dulu tidak, uangnya dikasih, jadi salah gunakan gitu loh. Diberi di depan ya. Ya. Saya sebagai ketua LMR itu menjadi temuan dulu. Gitu. Oh sempat juga dia. Ya, menjadi temuan dulu. Sempat juga ditangani ya. Sempat dipanggil ketika itu. Bertemu dengan anggota DPR RI itu di salah satu tempat. Iya. Jadi itu Otomatis kekurangannya banyak kita ketahui dalam hal ini. termasuk sektor olahraga seperti lapangan tenis. Kenapa Parepare dulu saya pernah juara tenis. Saya juara wali kota Parepare. Saya bawa Parepare juga Open Makassar. Saya pernah di Porda membawa Parepare loh. Kenapa saat sekarang ini Parepare selalu tertinggal hal-hal yang begini? Karena kenapa? Fasilitas lapangan tenis ini kurang sekarang. Dulu di Korem ada 3, di dekat Polres ada 3, ini di pantai ada 3. Ini sekarang cuma 1, lapangan basket 1. Paham betul titik-titiknya Iya, ya. lebih diutamakan ini KP. Kalau saya KP ini bukan saya mau tiadakan, tetap kita bikin revitalisasinya, Iya. atau dibikin KP terapung. Di situ kita kasihkan kios-kios di situ. Iya. Jadi cantik juga kayak Singapura, ada restoran terapungnya. Mungkin saya bikin lapangan futsal terapung juga di situ. Sisa sosialisasi ke masyarakat Iya, itu begitu. bagaimana ya? Banyak, terutama juga masalah investasi. Saya tidak menggunakan anggaran 930 miliar ini. Saya mau menaikkan anggaran APBD ini dari mana? Pos-pos inilah tadi yang banyak pungli-punglinya ini. Iya. Saya perketat di sini. Tidak ada lagi. Pokoknya ini masuk semua ke dalam APBD. Bisa APBD ini naik. Pernah kok 1,2 triliun zamannya Pak Sengkatu. Pernah sampai seperti itu? Pernah satu. Malah kemarin ada anggota DPR katanya pernah tembus Topang Pawe 1T. Saya bilang, loh Anda belum jadi anggota DPR waktu itu. Iya. Saya ingat betul itu pernah 1,2 T. Karena saya tahu, karena saya wartawan dulu itu. Sempat meliput pada saat itu. Dari mana itu? Kita cari link dari luar. Bikin investasi, bikin pabrik di Parepare. Dan malah saya dapatkan info Parepare itu ada tambang. Kenapa itu tidak dikelola? Kenapa ini? Saya sudah punya link. Untuk insya Allah kalau ini jadi saya bikin tambang. Tapi informasi ini yang kita terima bahwa Parepare itu ternyata ada harta yang terpendam, yaitu tambang itu sendiri. Ya, adalah, tapi saya tidak bisa ungkap di sini. Saya menganggap ini adalah senjata pamungkas saya. Yang jelas saya hadirkan ahlinya nanti. Dan ini bisa membuka lapangan kerja di Parepare karena sektor lapangan kerja ini itu kan gini, tipikal. Mohon maaf di Parepare dulu itu semasa kecil saya terkenal dibilang caore itu kayak aheng ya. Dia mau nanya ke sini penumpang dapat uang kayak dulu PT itu zaman karnet kalau di sini karnet bukan orang cuma naik di PT ini orang dikasih uang sekarang sudah tidak ada dulu waktu PT di Makassar. Begitu kayak di Parepare dulu kan itu Nirwana ada juga warung kopi itu ada selalu bapak bawa saya ke situ. Biasa bapak bilang itu siapa itu Pak itu caore semua caore. Inilah memang di Parepare yang banyak inilah yang kita mau buka memang solusi lapangan kerja terutama ini pelabuhan ini. Ini pelabuhan ini harus berani untuk pemerintah Kota Parepare koordinasi dengan Kementerian Perhubungan bagaimana caranya ini diaktifkan kembali. Yang menjadi pertanyaan sekarang di benak saya, tidak mungkin merubah sebuah kebiasaan yang sudah dilakukan berlarut-larut. Contoh, adanya pasar Senggol ya? Ya, pasar Senggol. Itu Itu saya mau buka nanti itu. Saya mau buka itu Pak. Kenapa itu saya mau buka? Karena menurut saya itu dulu jalan yang dianggarkan di dalam APBD. Sekarang ditutup itu untuk kios-kios. Iya. Sempat saya ke situ, dia tanya saya, loh kalau dibuka ini Pak, di mana kita menjual? Saya bilang sabar, lebih bagus lagi. Karena saya bikinkan ini model, apakah model terapung nanti atau itu ditimbun, direvitalisasi. Cuma kan perlu saya dulu jadi di situ. Iya, perlu ada proses ya. Duduk sama DPR bicarakan apa solusinya. Kalau saya solusinya itu, tapi ini kan kita berhadapan dengan Pelindo. Iya. Sampai Pelindo pelabuhannya sampai di situ juga. Betul. Ya, karena dulu di situ dia kayak Jalan Nusantara itu banyak kios, banyak itu. Iya. Saya bukan mau hidupkan, saya juga tidak suka untuk maksiat apa, tapi paling tidak orang datang ke Parepare, baik wisatawan mancanegara,
maupun bukan dia cuma numpang lewat makan, dia ke Toraja. Iya. Saya mau dia nginep di situ, menikmati keindahan sunsetnya Parepare. Dia pergi di Sumur Jodo, dia pergi di Ladoma sana, ada outbound di sana. Pergi lihat indahnya kincir angin kayak di Belanda gitu. Iya. Itu obsesi saya itu. Makanya kenapa Kota Dunia saya mau bikin itu restoran terapung, orang asing duduk di situ menikmati pantainya Parepare, menikmati sunset ya. Dan saya obsesi saya semua forum-forum internasional apakah itu diadakan di Parepare. Dan saya mau buat itu ada festival Seven. Saya datangkan mungkin sekitar 20 negara, 15 negara untuk hadir. Melihat itu bagaimana di Parepare itu ada kandre santang, ada ikan tuing, kuliner ya. Kulinernya ada soko Maduro, ada soko bolong. Bagaimana ada dia bilang orang sana bandal lojo. Bandal lojo itu bahasa plesetannya kita bandang seks. Maksudnya bandang ini yang diramu kue ini pakai kelapa. Songkol bandang kalau orang Makassar bilang. Itu dipisang di dalam, dilapis itu ada kelapa. Orang bilang bandal lojo. Bandal lojo itu maksudnya bandang yang telanjang gitu kan. Lojo, jadi memang di sana itu kuliner, wisata banyak. Kenapa ini tidak digali? Tidak digali. Saya kasih contoh pasar sentral saya sampai sekarang. Itu mandek itu. Nah sebelum lanjut di pasar kota tidak bisa itu. Sebelum lanjut di pasar sentral nih, ini Parepare kan menjadi tempat yang dimana seorang sudah asik di dalamnya. Ketika terjadi penyimpangan, hal-hal yang menyimpan, tatanan-tatanan yang menyimpan, otomatis ada mafianya. Ya. Kan cerita indah-indah nih. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan problematika ini? Ya, ini kan tidak memang harus membalikkan telapak tangan. Memang kita harus hadir baik ke masjid-masjid, ya, bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, bahwa ayolah Parepare ini kita ciptakan. Kan pernah Parepare itu kota madani, pernah Parepare kota apa itu? kembar Tawo kan, pokoknya banyak lah istilah-istilah kota. Makanya saya mau bikin itu kota dunia atau gerbang emas. Kenapa saya bilang Parepare itu kalau IKN jadi, itu gerbangnya lewat situ lebih gampang. Bisa jadi gerbang emasnya IKN. Ini obsesi saya karena kenapa IKN ini kalau jadi paling dekat dari Parepare. Transportasi lautnya ya? Iya, ke sana. Cerita transportasi laut nih. Biasa kan alur mudik yang namanya kapal tongkang di situ, batubara. Itu kan ada rumput laut. Tapi tempatnya sayang ada di Supa. Investor itu larinya ke Supa, padahal Parepare ini lahannya luas. Kenapa bisa dilewati? Jadi ini orang Cina ini bawa batubara, lewatnya Selat Parepare ini, yang samping Ujulero ini. Dia ke Supa, yang dapat dong Kabupaten Pindrang. Iya. Padahal lautnya Parepare. Kenapa tidak di Parepare? Iya, ada retribusi di situ. Ini Parepare ini pertanyaan ini. Makanya obsesi saya itu di Pare, nanti ada pabrik rumput laut, ada pengalengan ikan, minimal sumber daya manusia, lapangan kerja ini bisa terbuka seluas-luasnya. Saya kasih contoh di Ujulero. Ujulero ini kan kenapa dia masuk ke Kabupaten Pindrang? Sedangkan orang Ujulero itu hari-harinya belanjanya di Pare, sekolah anak-anaknya di Parepare, mengajarnya di Parepare, pegawainya di Parepare. Saya obsesi saya dan insya Allah ini target saya dan harus saya capai. Saya mau jadikan Ujulero itu menjadi kecamatan baru di Parepare. Caranya bagaimana? Saya lewat DPR RI. Kalau saya lewat DPR lama kan prosesnya dari bawah ini. Saya mesti dari atas ke bawah, up ke bottom. Ya, jadi saya dari atas disetujui kan anggarannya kan dari atas. Iya betul lah. Saya minta kalau DPR setuju, apa yang tidak jadi? Sisa kita duduk sama Pindrang. Oke lah begini, win solusinya mungkin sekian tahun bisa loh, semua bisa dibicarakan kalau dimusyawarahkan bisa. Yes. Apa sih yang tidak bisa saya bilang? Jokowi aja bisa buat IKN pro kontra bagaimana IKN jadi. Yes. Semua untuk kebaikan pasti baik. Yang penting niatnya diluruskan dulu. Insya Allah. Betul sekali. Iya. Jadi 1000 impian kebaikan. Sama contoh kebocoran-kebocoran kan. Banyak sih kebocoran ini. Padahal kalau kita kelola kebocoran anggaran ini. Yang saya bilang tadi pernah 1,2 T. Zamannya Pak Sengkatu.
sekarang 930 miliar. Hmm. Ini kalau kita optimalkan dari parkir, sektor jasa, dan kebocoran biaya-biaya, contoh perjalanan-perjalanan dinas, semua ini mulai tidak kebocoran solar ilegal kemana-mana. Iya. Ini kalau kita fokus, ini saya bisa bangun beberapa sekolah, beberapa sekolah dan menambah fasilitas-fasilitas puskesmas kesehatan. Contoh orang-orang yang melahirkan. Yeah. Sebenarnya kan di BOK itu ada anggarannya namanya jam persal, jaminan persalinan. Saya ingat tahun 2019-2020 itu Parepare dapat 4 miliar. Tapi kenyataannya kan ibu-ibu banyak yang melahirkan masih bayar. Yeah. Masih bayar. Obsesi saya ini, saya mau gratiskan nanti itu. Dan itu ada anggarannya itu dana APBN, ada dana DAK itu. Apakah ini tidak terrealisasi dengan baik? Ya begitulah tadi yang saudara katakan bahwa ada hal-hal yang begini-begini, yang mafia-mafia dan lain-lain ini, oknum-oknum ini. Inilah yang mau diperbaiki. Saya tidak mau Parepare itu, makanya saya mau mengajak Forkopimda nanti, Kapolres dan Dandim duduk bersama. Ayo kita hapus citra Parepare sebagai kota cakar. Hapus Parepare ini maksudnya mohon maaf tanda kutip, kalau ada yang tersinggung narkoba, sabu, terus maksudnya ilegal. Ayolah kita perbaiki ini. Dan saya rasa tidak ada yang tidak bisa. Kalau kita duduk bersama MOU semua APH, ini barang beres semua. Parepare yang cepat. Ini Makassar ini padat loh, akan mau jadi dibagi dua loh. Makassar Timur dan Makassar Barat. Makanya sebelum terjadi ini Parepare lebih duluan harus hebat. Makanya saya tertantang kota dunia itu. Kalau orang asing sudah pada duduk semua, dolar sudah berputar di Parepare. Secara tidak langsung investasi itu akan datang ke Parepare. Enggak lirik, nyaman tinggal di Pare. Bisa-bisa orang bule tidak lagi beli rumah di Bali, tidak beli rumah di Lombok, tapi beli rumah di Parepare. Oke. Nah, pesan terakhir nih kepada masyarakat Parepare dalam hal ini, harapannya seperti apa? Ya, harapan saya semoga masyarakat Parepare dengar letting saya bahwa mereka kenal saya dari dulu saya siapa, dan saya mohon maaf, saya Parepare kalau tidak salah saya 3 kali mengharumkan nama Parepare. Saya pernah bawa Parepare itu juara tenis. Saya pernah bawa Parepare itu menjadi pemuda pelopor zamannya Mbak Tutut. Saya pernah menjadi orang paling gantengnya Parepare, juara Sulawesi Selatan, juara 1 loh. Saya darah Daeng Sulawesi Selatan tahun 97. Itu saya pasangan dengan anaknya Mahkota Sport Rani. Itu juara 1 loh. Berarti masuk majalah Sampul. Sejarah lah waktu itu. Parepare artinya saya sudah berbuat Parepare. Kalau saya kutip kata-katanya John F. Kennedy. Tanyalah kepada dirimu apa yang kau berikan kepada negaramu. Jangan kau pernah bertanya apa yang negara berikan kepadamu. Saya ini sudah 3 kali berbuat untuk Parepare. Makanya karena dasar saya pernah berbuat, Parepare belum memberikan kepada saya. Saya meminta mandat ini kepada rakyat masyarakat. Kalau saya dipilih, mungkin keempat kalinya saya bikin is the best ini Parepare. Saya bikin kota dunia ini Parepare. Ada orang Prancis, ada orang Inggris, dan mereka nyaman tinggal, tidak perlu ke Toraja lagi. Kita buat itu Parepare, mungkin dengan pariwisata kincir angin. Kita bikin di situ bungalow apa dengan pemandangan sunset alam lautnya Parepare. Mungkin dengan di Ladoma itu kita bikin outbound di sana. Nggak usah pergi ke Bandung jauh-jauh, pergi study tour di sana. Katanya study tour, ujung-ujungnya pergi lihat itu apa objek-objek wisata. Sedangkan di Parepare ada. Apa yang tidak ada di Parepare? Ada semua, indah sekali loh itu Parepare. Penataan kotanya itu indah sekali. Oke, luar biasa harapan. Dan mandat ini saya sangat berharap kepada warga Parepare. Saya memang target bahwa ketika ini saya diberi amanah, diberi mandat untuk membangun Parepare, insya Allah kita lihat misalnya di Parepare 2 kali tambah lebih baik itu. Saya bikin fakta integritas ke rakyat bahwa ketika ini saya tidak laksanakan dalam jangka 3 tahun, ya, saya siap untuk dikritik dan siap untuk mundur untuk. Karena itu sebuah karena ini amanah. Saya juga tidak nyangka
Kenapa mencalonkan diri di Parepare? Ya, oke. Ini sebuah komitmen yang kuat, sebuah komitmen yang tulus, niatan yang baik dan harapan yang luar biasa untuk masyarakat Parepare. Dan saya tambahkan terakhir bahwa mau membangun Parepare bukan mengatakan bahwa saya mau jadi ada uang saya bawa sekian miliar, saya mau bayar per bulan sekian. Wah, tidak seperti itu. Pertanyaannya, kalau 930 miliar itu APBD Parepare, anggaplah cuma berapa yang didapat kalau mau berharap dari proyek. Ini yang banyak yang kasih rusak, dan kita tidak mau orang Parepare ada lagi wali kotanya yang dipenjara. Iya. Oke, luar biasa. Dia inilah seorang aktivis yang mau bebas korupsi. Pokoknya lurah camat jam 5, kepala dinas jam 5, masuk semua itu mobil dinas. Tidak ada berseliweran hari Sabtu Minggu di Makassar atau di daerah lain. Karena minimal kita selamatkan ini anggaran BBM. Betul. Karena mobil dinas itu pakai BBM, termasuk perjalanan dinas. Ketika ini diminimalisir, maka kantong-kantong pembangunan ini, lorong-lorong kota itu, Parepare, saya bikin menyala-menyala itu. Masa Makassar semua lorongnya menyala-menyala, semua jalanannya di Pepin Blok, semua tidak ada. Intinya ada di pemimpinnya. Kalau tegas pemimpinnya, aumannya kayak harimau, jadi nih barang. Oke, filosofi auman harimau menutup perjumpaan kita pada segmen kali ini. Dan jangan lupa, Idam Jaya Ghaffar IJG 007 akan hadir mengentaskan segala problematika yang ada di kota Parepare. Jangan lupa, IDG 007 si tampan. Oke, dari saya MDS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.